Bapak permisi, Pak. Permisi, Pak. Suara Bapaknya masih belum kedengaran, Pak. Pak masih belum kedengaran, Pak. Masih belum dengar, Pak. Ini malah berdengung, Pak. Gitu, Pak. Halo? Nah, Ya, dengar, Pak. Sudah terdengar, Pak. Sudah, Pak. Nggak dengar lagi, Pak. Hilang lagi, Pak, suaranya, Pak. Ada dengung-dengungnya juga gitu, Pak. Mungkin di ininya Pak, pemasangan apa earphone-nya Pak. Apa mikrofonnya sudah dirubah Pak? halo. Nah, ini. Nah, dengar, Halo? Pak, ini, Pak. Sampun Pak, sampun. Nah,
Pun, Pak. Ampun, Pak. Ya, baik. Ya, kita sekarang bicara tentang kontrol diskrit. Jadi kontrol diskrit ini kok ada dua, saya punya satu ya. Bicara tentang sistem pengontrolan di dalam industri, kita mengenal dua. Yang pertama kita bicara tentang kontrol diskrit dan kontrol kontinu, itu terpisah. Tapi pada dasarnya dua-duanya tetap digunakan, berkembang sama cepatnya dengan berkembangnya teknologi, karena dua-duanya juga punya kelebihan sama kekurangan. Tetapi kalau kita bicara secara general, secara umum, kita bicara di kontinu itu kaitannya dengan bagaimana sistem itu digunakan dengan proses yang kontinu. Jadi misalnya kita mencampur dua bahan, di mana bahan itu harus kita atur komposisinya dengan volume, dengan berat atau dengan konsentrasi misalnya. Kontinu itu logikanya di situ. Tetapi kalau kita bicara diskrit itu langkah per langkah. Jadi contoh yang paling sederhana kalau Anda pernah lihat di kemasan, kemudian apalagi kemasan, lalu kita bicara packaging, packaging, industri-industri makanan, industri-industri minuman, itu semua tidak, kalau kita lihat jarang menggunakan sistem kontinu. Tetapi kalau kita bicara industri-industri yang berkaitan dengan beberapa parameter yang harus diatur dari misalnya batasnya A sama B, antara A dan B yang kita atur, kita ngomong kontinu. Contoh yang sederhana, kalau kita berkaitan dengan reaksi, itu biasanya menggunakan kontinu. Tetapi kalau enggak, ya orang lebih baik menggunakan diskrit. Tetapi ada juga yang tidak mau kontinu, tetapi dia memakai diskrit. Kembali lagi, diskrit itu step per step. Kalau kita ngomong step per stepnya, step pertama, step kedua, step ketiga, itu stepnya jauh. Supaya mirip kontinu, orang dibuat stepnya, langkahnya sempit. Jadi 1 sampai 10 misalnya dia dibuat 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 begitu seterusnya, seolah-olah dia kontinu itu juga ada. Kenapa kok seperti itu? Karena diskrit itu mudah memahaminya, dia berurutan, tidak loncat-loncat. Nah itu sehingga orang menggunakan diskrit akan lebih sederhana. Kalau kita lihat di perkembangannya, kalau kita lihat di sistemnya, ada beberapa pengelompokan. Ini saya menunjukkan ada 3. Yang pertama kita bicara tentang discrete process control. Prosesnya juga ada yang mendekati dengan discrete. Kemudian yang kedua ladder logic diagram. Kalau kita bicara di urutannya, kenapa disebut ladder? Karena pendidikan ladder itu tangga ya, itu depan. Jadi sebenarnya dari ujung depan ke atas, kemudian turun to ladder atau ke samping gitu. Kemudian yang perkembangan teknologi karena berbasis logika orang menggunakan PLC, Programmable Logic Control. Di dalam PLC ini juga berkembang sangat cepat, berkembangnya teknologi informasi, berkembangnya sistem mikroprosesor. PLC juga menggunakan mikroprosesor yang menjadi kadang-kadang kapan kita menggunakan diskrit, kapan kita menggunakan kontinu. Nah, di dalam kontinu juga ada kelompok besarnya, kalau kita bicara nanti dari sistemnya analog atau digital. Pada dasarnya, kalau industri itu proses itu artinya adalah si kimianya, biasanya menggunakan kontinu. Karena dia akan bicara bagaimana dia tidak dalam bentuk kelompok atau dalam bentuk unit, sehingga dia perlu kontrol kontinu. Pada dasarnya di kontrol, ada orang yang misalnya kontinu dikontrol pakai diskrit juga ada, tapi dibuat semacam unit-unit, misalnya per unitnya misalnya miligram, kan jadi sangat teliti. Tapi kan jadi aneh, kenapa nggak pakai kontinu? Kalau kontinu dia memahami berapa ketelitiannya dia. Tetapi kalau diskrit, dia tidak akan melihat kemudian dari step per step. Nah, diatur seperti unit, kita bicara misalnya per kilogram, bisa mengatur per gram, misalnya juga bisa itu diskrit. Nah, di dalam sistem diskrit ini, karena modelnya adalah berurutan, atau kita ngomong sekuensial, itu ada beberapa ciri yang paling mudah dipahami. Jadi adalah jenisnya. Kalau ciri yang mudah dipahami,
Apa bedanya dengan continue? Nah ini kalau saya tadi bicara continuous control itu deal with controlling continuous variable parameter in the system. Jadi parameternya continue 1 sampai 100 ya bisa 1 koma berapa, tergantung daripada step pengukuran dia seberapa. Tetapi kalau discrete, di variasinya discrete, jadi bisa timing, bisa kelompok. Ada yang menggunakan biner 1-0 buka tutup, apalagi on off itu termasuk discrete. Jadi kalau kita bicara di discrete itu logikanya sangat kelihatan. Kemudian ada juga yang ngomong sistem switching atau sistem switching itu pengaturan. Tetapi kembali lagi kalau kita bicara di sini pada dasarnya berurutan itu yang menjadi kunci. Jadi kalau kita bicara selalu hanya ada 2 batas. Entah batas itu dipersempit atau diperpanjang mesti ada 2. Walaupun pada dasarnya kalau kita bicara di discrete ini tidak melihat sistemnya, tapi melihat hasilnya seberapa yang sesuai dengan tujuannya. Di sisi lain kalau kita lihat discrete lebih mudah, lebih murah, karena basisnya dia kita bicara tidak pakai sensor yang betul-betul bisa bergerak dengan ring tertentu, tapi sensornya hanya 1 titik saja. Yang membuat discrete itu juga ya. Selama dia tidak ada proses chemiki reaksinya, biasanya orang menggunakan discrete. Itu pilihan pertama. Yang kedua ya dari kemudahan dalam mengontrol. Kemudian kalau kita lihat daripada karakteristik sensor sama aktuatornya, jadi sensornya kalau kita bicara kontrol kan selalu ada sensor masuk ke controller, keluar dari controller kita bicara tentang tentang aktuator. Jadi siapa yang mendeteksi, siapa yang merealisasi, itu controller yang akan mengendalikan. Kalau kita bicara sensor, misalnya limit switch, untuk prestasinya ya kontak nyambung atau tidak nyambung. Jadi aktuatornya misalnya motor, jalan atau tidak, kita ngomong on off. Kemudian fotodetektor juga nggak melihat berapa berapa ringnya, tapi hanya melihat nyambung atau tidak, on atau off. Kalau kita bicara fotodetektor ya tertutup atau terbuka. Kalau pulse juga sama, open sama close. Bukan open berapa persen. Kemudian timer tetap on off juga. Kemudian aktuator misalnya clutch atau couplingnya. Biar bisa ini nyambung atau enggak, engage atau non engage. Kemudian push button switch juga on off, kemudian kontak relay, kontak dan kontak. Jadi kalau kita bicara limit switch sama kontak relay itu hampir sama interpretasinya. Yang satu nyambung, yang satu nutup. Tetapi beda di dalam yang dikendalikan apa. Kalau kita bicara di kontak control relay. Kemudian beli kontrol relay juga sama, di sensornya berupa kontrol relay juga kontak sama kontak, kemudian kita bicara binar atau optik mungkin on sama off. Circuit breaker kontak non kontak. Solenoid terenergize atau tidak, artinya aktif atau tidak. Itu kita bicara di mekanisme sensor sama aktuator di kontrol discrete. Jadi mudah, selalu hanya ada 2, buka tutup jalan hijau, jalan mati apalagi. Kalau pas ya buka tutup, nggak ada buka berapa persen. Karena dia kontrolnya hanya discrete. Hanya ada 2 parameter di dalam pengontrolannya. Kemudian kalau kita bicara di pemahamannya di prosesnya, kita bicara logic control, perubahan daripada bagaimana dia mendrive, kemudian sekuensial, bagaimana dia waktunya menyusun berurutan. Tetapi kalau kita bicara di logic control, nantinya kan kita bicara bagaimana switching atau pengaturan switching itu pengaturan penyambungannya seperti apa. Apakah menggunakan memori atau enggak, atau menggunakan kombinasi itu juga. Walaupun kita bicara di discrete nantinya, kalau juga di sistem-sistem PLC yang lebih baru, mereka juga membutuhkan beberapa metode dengan menyimpan dulu di dalam sistem. Kalau Anda pernah lihat beberapa mesin yang digunakan menggunakan PLC, biasanya akan ada model namanya dry run. Dry run adalah sebuah proses tanpa beban dijalankan untuk ngecek sekuensialnya seperti apa. Itu bisa dicek nanti kalau sudah di model simulasi dengan logic control bisa kelihatan.
Di dalam software yang saya berikan lewat WAG itu, kalau Anda pernah nyoba atau Anda pernah buka-buka, itu juga ada fasilitasnya lebih enjoy untuk discrete. Nah, beberapa pola logik tetap sama kalau Anda pernah dengar misalnya AND, OR, NOT, kemudian NAND, NOR, semua akan muncul di situ. Secara sederhana, AND sama OR itu sangat umum kita memahami. Kalau nyambung seri kita ngomong AND, nyambung paralel kita ngomong OR, apa sebenarnya yang bisa kita lihat? Atau kebalikannya kita ngomong apa? NAND misalnya, atau NOR, itu adalah contoh-contoh logik yang dimana kita bisa menggambarkan dalam sistem bisa dalam sistem switching, bisa dalam sistem valve, bisa sistem kontaktor, itu juga di situ. Jadi ini dipahami pada saat orang kita bicara di logic control. Jadi mau tidak mau akan bicara tentang logika AND OR. Hanya ada 3 kan sebenarnya, AND OR, NOT. Ada lagi namanya SOR. Tapi juga kombinasi antara keduanya itu. NAND adalah kombinasi AND sama NOT, NOR juga kombinasi antara NOT sama OR, sehingga akan berlaku kebalikannya. Bukan sesuatu yang aneh. Nah, ini contoh diagram kebenarannya kalau kita bicara NOT, NOR, ya. Nah, di dalam proses-proses seperti ini, pada dasarnya kalau kita balik lagi di atas di sini, jauh gambarnya kelihatan enggak di sini. Yang kedua ini, yang ini. Ini kita bicara not, bicara not, itu yang dalam fisiknya seperti apa. Yaitu ditambahkan resisten, kalau dia tidak dipasang dia nyala, tapi kalau dipasang dia mati. Itu pada dasarnya bicara tentang beban. Jadi kalau disambung yang paling kanan itu adalah not. Jadi kalau disambung malah mati, tapi kalau dilepas malah hidup lampunya. Tapi kombinasinya dengan memasang tahanan. Kalau kita bicara di diagram kebenaran, bukan sesuatu yang aneh ya, bukan di sini, makanya AND, OR, atau NOT. Kalau di seri ya dia akan AND, kalau di paralel dia akan OR gitu aja. Di valve juga sama sebenarnya, valve yang dibuka, ditutup juga sama. Karena valve kan juga berfungsi sama, tetapi on off-nya berbeda. Yang satu ditutup itu 0 kalau valve, kalau dibuka dia 1. Tapi kalau lampu kan bukan, kalau ditutup dia 1, kalau dibuka dia kosong. Ini pola-pola yang sebenarnya logikanya bisa dipahami secara sederhana. Kemudian ini adalah simbol logik gate-nya. Standar ini standar yang berbeda-beda. Kita nanti kalau nggak salah menggunakan yang kanan, walaupun kita mungkin mudah memahami yang kiri. Jadi N itu seperti apa, OR itu seperti apa, kemudian NOT itu seperti apa modelnya, kemudian N sama NOT. Standar-standar Eropa itu bentuknya diberi simbol tapi tetap kotak. Tapi kalau Amerika dia kan gambarnya sirkuit, simbolnya berbeda. Karena tandanya aja. Kalau kita bicara OR, kemudian bicara NOT, bicara SOR, sama bicara ya, itu di kombinasinya. Kalau kita lihat di aplikasinya, mungkin secara sederhana, saya punya seperti rangkaian startup, tombol sebelah kiri, X2 merah, X1 hijau, artinya jalan sama mati. Tetapi diagram logikanya bentuknya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa di di sistem ini kita hanya mengenal 2 tombol, on sama off. Jadi kalau kita tekan yang X2 maka akan dia mati, tetapi kalau X1 kita akan hidup. Dari situ bisa kita lihat bahwa fungsi X2 adalah negasi atau kebalikannya. Ya, fungsi ini Y2 itu harus dapat 2. Dua-duanya harus ada. Ya, harus ada berarti apa yang bisa kita lihat X2 harus 0. Kalau X2 itu 1, maka dia akan 0, sehingga Y2-nya tidak berfungsi. Kira-kira pemahaman ini mestinya tidak sulit. Jadi kalau kita lihat di situ, selalu kita bicara OR sama N. N itu harus selalu ada semua, tapi OR itu salah satu dia berfungsi, maka dia akan
keluarannya satu atau iya atau apa ya satu atau iya nih. Kemudian ini contoh hasilnya kalau kita lihat di sini bagaimana kalau kita bicara start, stop, bagaimana diagram kebenaran istilahnya atau tabel kebenaran X2 sama X1, kita lihat X1 sama Y2. X1 walaupun kuncinya adalah pada X2 karena X2 ini akan mempengaruhi dapat Y2. Kita lihat di Y2 adalah Y2 negatif. Jadi kalau X2 itu isinya 0, maka Y2 sangat tergantung pada X1. Jadi nggak akan masalah, maka dia akan jalan. Jadi kuncinya tombol secara real kita, kenapa kok tombol itu dipasang seperti itu? Karena di tombol ini kenalnya hanya nyambung sama mutus. Yang jadi pokoknya nyambung nyala. Kalau misalnya yang merah kita tekan nyala berarti dia off. Tapi kalau yang hijau kita tekan tetap kita nyambung, kita tidak akan bisa yang hijau kita tekan selama yang merah itu tidak masih berwarna merah karena dia lampu, maka dia tidak akan bisa jalan. Mudah kita melihat X2 itu apa syaratnya Y2 itu bisa keluar satu. Ya inputnya X1 sama X2-nya harus satu. Kalau X1-nya sudah satu tapi X2-nya 0 ya nggak akan bisa jalan. Begitu juga pada saat kita bicara di input OR-nya yang bawah ini, dia selalu berisi satu. Kenapa kalau saya ngomong satu? Mungkin nggak jadi kosong, ya bisa aja kita melihat di sini. Karena ini N, Y1 kan, Y1 di sini. Y1 itu bisa kosong, bisa satu. Tapi kalau X1-nya kita aktifkan, maka dia akan. Karena Y1 bisa ada, bisa tidak ada, tergantung daripada logika N yang dibangun dari Y2. Itu di logika atau tabel kebenarannya. Yo, ini kok mati. Internetnya sudah mati. Aneh. Saya hanya bisa 10 menit. Nah, kalau kita bicara di urutan-urutan secara detail, kita lihat di sini ada 3 hal yang perlu kita pahami di internal timing device-nya. Jika kita bicara tentang output-nya seperti apa, kemudian sequential-nya seperti apa, kemudian common sequential-nya yang berbasis timer atau counter seperti apa. Kalau Anda lihat contoh yang paling sederhana itu lampu traffic. Traffic jalanan itu nggak ada yang kontinu. Yang ngapain kontinu? Dia hanya berbasis waktu sama berbasis waktu sama timer. Jadi siklus mereka timer, tapi basis pengontrolannya dia waktu. Misalnya kenapa kok malam hari lebih pendek setelah jam 12 sampai pagi, setelah itu normal lagi. Itu juga. Tetapi ada juga apakah ada yang kontinu enggak? Ya selama dia berpikir yang sebenarnya bukan kontinu, tapi sekuen dia misalnya ada juga yang berprinsip kalau salah satu terlalu panjang, maka timing siklusnya dirubah. Misalnya antriannya terlalu panjang, timingnya dirubah. Itu tetap kita masih menggunakan discrete. Gitu. Jadi fungsi timer, counter, timer bisa timer yang baku terus. Sudah ada waktu, tapi ada juga yang enggak. Counter itu berdasarkan berapa yang dia lewat. Itu kita ngomong counter atau perhitungan atau perhitungan daripada material atau objek yang dihitung berapa kali dia bisa masuk atau bisa melewati. Itu di timer sama counter. Nah ini contoh bentuk ladder diagram. Kenapa kok disebut ladder? Karena dia seperti tangga. Nah yang kedua, simbol-simbol itu di situ baku. Nanti kalau di software yang FleetSim itu bisa kita bentuk di sini. Kemudian di FleetSim itu kita punya fasilitas juga. Kalau yang discrete, gaya Eropa atau gaya Amerika. Kalau Amerika itu kita bicara yang lurus vertikal gini tangganya, tapi kalau Eropa itu lebih ke kanan. Horizontal, tapi bukan sekedar diputar ya. Nah, ada juga yang sama diputar aja kan sama, padahal tidak. Ada artinya yang berbeda karena standarnya berbeda. Di sini akan selalu berpikir bahwa setiap sistem discrete itu selalu kita mulai dengan
sistem utama, lalu kita bicara kontrol di proses itu sendiri. Jadi simbol-simbol ini baku, jadi belum menyebutkan simbolnya apa, bisa tekanan, bisa temperatur, apalagi tekanan, temperatur, timer, apalagi level, itu kita bisa lihat di terjadikan. Simbol ini dibuat simpel, tetapi kembali lagi berkembangnya teknologi ini bisa berubah bentuknya. Di sini ada yang isinya coding, ada yang isinya angka, tergantung daripada softwarenya yang dia gunakan. Jadi PLC itu berkembang sesuai dengan perkembangan mikrokomputer. Karena dia juga berbasis pada logika kan mikrokomputer sebenarnya. Karena kalau kita bicara digital, lalu berbasis logika digital ya. Walaupun kita ngomong apa kalau kita bicara nggak mungkin kalau kita nggak berpikir tentang digital, karena mau tidak mau dia akan bicara tentang logika, itu perbedaannya. Tetapi kalau kita bicara di sini di dikit yang ditonjolkan adalah urutannya kita bicara kesederhanaannya sehingga orang menyukai proses di diskrip. Kalau Anda lihat kontrol sehari-hari yang kontinu di peralatan rumah tangga itu hampir-hampir nggak ada. Rumah tangga loh ya. Apapun, kalau kita ngomong salah satu yang bisa kontinu itu apa ya? Tapi belum banyak. Tapi generasi-generasi sampai kalau ini contoh yang AC ya. AC itu mungkin nggak AC itu dibuat kontinu. AC itu kan kita bicara sekarang itu yang berkembang AC, misalnya kita bicara yang model lama konvensional, kemudian kita ngomong model inverter, kemudian yang mungkin yang terakhir itu kita bicara tentang model kontinu, tetapi perbedaan harganya menjadi lebih mahal, malah belum sampai kalau kita ngomong kontinu. Karena selain inverter, sebelum inverter itu ada lagi yang di tengah-tengahnya yang dia menggunakan low power itu. Low power itu untuk menghindari hentakan energi yang besar digunakan sistem itu. Tapi yang model kontinu belum banyak digunakan di AC loh ya. Apapun AC-nya, AC mobil, AC rumah tangga, AC yang AC yang sistem besar itu juga sistem ducting yang besar di supermarket atau misalnya di hotel juga enggak. Walaupun mereka sistemnya masih cukup bisa digunakan kontinu, tapi tetap dia menggunakan diskrip. Kalau Anda pernah lihat AC yang di bangunan-bangunan besar, dia hanya memisahkan antara udara dingin sama udara panas, kemudian menyampur per kamar atau per ruang, itu juga ada. Tapi kalau AC-AC yang bisa kita bicara misalnya di industri proses, itu tetap menggunakan kontinu. Tapi kalau di rumah tangga ya hampir-hampir nggak banyak digunakan di situ. Kalau Anda melihatnya kontrolnya otomotif juga mana, apakah mungkin nggak digunakan kontinu? Kalau sistemnya, kalau pakai ECU yang sekarang itu, ada beberapa yang sudah menggunakan kontinu, menggunakan engine mapping, itu sudah kontinu. Tapi sensornya ya begitu banyak. Kenapa kalau dibuat kontinu? Ya karena dia prosesnya di dalamnya ada reaksi pembakaran. Tapi kalau AC-nya mobil itu masih diskrit. Dan begitu juga kalau Anda lihat dari sistem yang belum full, contohnya misalnya pakai injeksi saja, itu masih dalam bentuk diskrit. Permisi, Ini contoh Pak. di ladder diagram. Sama masih di sini, ngajinya kontaktor, kemudian kita bicara timer, kita bicara counter, itu bisa kita lihat di sini. Nanti kalau kita lihat di simulasinya di SleepGym itu akan lebih mudah. Tetapi cukup panjang di SleepGym itu karena fasilitasnya memang walaupun kecil, dia panjang. Nah, dia bisa sampai ke kontinu. Tapi kembali lagi paham tentang ini dari sistem logik. Di dalam diskrit dia menyediakan dua, selain fasilitas gaya standar Amerika Eropa, tapi juga bisa menggunakan sistem logik. Sistem logik itu tidak mengenal memutus, semua menyambung, bedanya semuanya menyambung. Walaupun menyambung satu memang menyambung untuk memutus. Itu bedanya di logik control sama di ladder diagram yang konvensional. Nah, ini contoh simbol-simbolnya. Kalau kita lihat di situ ada X1, X2, normally open sama normally close.
Kemudian kita bicara di magnetic energizer-nya, kemudian timer sama counter gitu. Di dalam sistem-sistem counter sama timer biasanya diberi simbol yang sederhana. Dibedakan saja, oh ini pakai timer, oh ini pakai counter. Supaya apa? Supaya mudah. Walaupun kita bicara barang realnya kadang-kadang beda dari apa simbolnya. Contoh dari simbol apa sistem apa kita bicara di sistem kontaktornya. Ya, yang banyak digunakan kita mengenal 3 di atas itu, kontaktor normal close. Yang kedua kita bicara yang bulat itu bisa magnetik, bisa motor, bisa lampu. Kalau solenoid bukan gitu. Solenoid kita akan bicara yang bentuknya seperti huruf Z tadi. Kemudian yang berikutnya adalah diagram kebenarannya. Seperti tadi kita bicara tentang N or not. Jadi kalau dari N, kalau paralel OR, kalau diberi tahanan, ini akan bicara di not-nya. Walaupun di dalam kenyataannya hampir-hampir not itu tidak perlu kita detailkan dengan menggunakan resisten, tapi kita menggunakan fasilitas yang ada di sistem itu bisa kita lakukan. Itu di diagramnya, kemudian selanjutnya ini diagram kebenarannya, kalau kita ngomong NEN sama NEN. NEN itu C-nya yang dibuat terbalik. Jadi kalau dua-duanya itu dibalik, C-nya menyambung pada kondisi statusnya normally close. Jadi bertingkat, yaitu kombinasinya. Kalau kita bicara NEN itu kan setiap N dinegasi. Jadi yang 00 menjadi 1, 10 menjadi 1, 011, tapi 11 tambah 0. Karena negasi, begitu kalau di sini begitu C-nya itu aktif, maka ini tidak aktif, maka dia aktif. Tapi kalau dua-duanya tersambung, maka ini akan menjadi terbuka. Jadi NEN. Kemudian kalau di NOR ya sama. Ya, ini Zoom-nya jadi 2 problem, masalahnya di internetnya problem, di Zoom-nya juga problem. Saya nggak tahu apakah kalau yang di Zoom-nya internal kita apa cenderung balik ke
dalam kelas mungkin ya. Tapi memang kadang-kadang kita jadi problem karena adanya COVID. Pembatasannya jadi agak rumit karena di sini Zoom-nya ternyata dibatasi cuma nggak ada 1 jam atau 5 menit, dianggap tidak berlangganan. Yang kedua, internet kita sekarang lagi problem di jaringan kabelnya, sehingga ada masalah juga yang jadi repot. Saya nggak tahu apakah di antara Anda ada yang ikut hibrid kelasnya? Belum. Ada yang ikut hibridnya? Belum Pak, itu kayaknya Masih belum. tahun ke-1 sama tahun 2000 sama 2021 Pak. Oh, ya enggak semua ya. Tetapi Iya, kalau Pak. kayak gini Zoom-nya dibatasi waktunya. Jadi repot. Oh iya Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Ya, kurang keras suaranya. Oh, saya izin bertanya apa boleh Pak? Ya, silakan. Ya Pak, jadi saya sebenarnya masih agak bingung banyak Pak dari tadi penjelasan Pak. Yang pertama itu semisal Bapak bilang di mobil ada yang continuous, ada yang masih discrete dan kebanyakan masih discrete Pak. Itu memang kalau diterapkan pada elektronik yang sederhana itu keuntungan memakai yang continue itu apa ya Pak dibandingkan discrete? Dan saya tidak dengar sama sekali suara Anda. Halo? Halo Pak, Halo Pak. Ya, apa suara saya kecil ya Pak? Masih suara tapi kecil? sangat jarang. Atau Anda tulis di chat saja supaya saya bisa membaca. Oh, di chat ya Pak? Ya, karena suara Anda dengar-dengar tapi enggak. Gini Pak. Pak, permisi Pak. Ya. Apa Kalau suara saya suaranya enggak terdengar dengar, jelas saya Pak? malah enggak bisa jawab secara detail. Suara saya dengar nggak Pak? Samar, tapi kalau ngomongnya cepat hilang. Oh, baik Pak, baik Pak. Lewat chat saja chattingnya. Ya, dari itu jadi keuntungan menggunakan continue dibandingkan discrete apabila digunakan pada elektronik sederhana, ya lebih teliti aja, lebih teliti. Yang kedua tampilannya tidak patah-patah gampangnya seperti itu, tidak loncat-loncat, itu kita bicara di continue. Tetapi kalau di kita elektronik sederhana contohnya apa? Misalnya kita mengatur ketinggian kan sederhana kan. Selama Anda tidak melihat batas misalnya walaupun sederhana, tapi kalau Anda misalnya mengatur konsentrasi, itu continue. Contohnya misalnya digunakan untuk, contohnya sekarang lagi rame nanam-nanam secara yang dengan media air itu loh itu kemudian misalnya peternakan, misalnya kita punya ternak ikan, itu kan misalnya konsentrasi zat-zat tertentu harus jelas. Itu continue, nggak bisa kita pakai dikit. Ya dikit dengan kata lain berapa tetes kan jadi malah tambah repot. Tapi kalau continue yang diukur adalah konsentrasi, pH misalnya. pH itu juga kita continue. pH cairan atau pH kolam misalnya. Tergantung daripada penggunanya untuk apa. Ya kembali lagi tadi, kalau ada reaksi kimia atau ada perubahan yang lebih teliti orang menggunakan continue. Jadi kalau Anda contohnya dengan sederhana kita pakai Arduino, bisa continue yang dia gunakan. Selama kita hanya buka tutup tapi tidak pernah melihat kondisi yang lebih teliti, ya kita menggunakan script. Ya, Anda misalnya elektronik sederhana. Itu sederhana, hanya mengatur pH itu sederhana. Tetapi kalau Anda menggunakan discrete, bisa-bisa melebihi. Atau Anda bisa saja membuat discrete, tapi bagaimana kita membuat konsentrasi misalnya
ngatur pH yang kita gunakan nambahkan asam sama basa misalnya. Kan jadi apa? Kadang tinggi, jadi yang diatur jadi lebih banyak. Atau konsentrasinya berdasarkan tetes misalnya. Tetes sekian, tapi kan nggak bisa langsung. Karena butuh waktu kan kalau kita merubah konsentrasi, merubah density, misalnya seperti itu. Lalu, gimana kira-kira? Bisa bayangkan? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kembali lagi fungsinya. Bisa aja elektroniknya sederhana, yang tadi ngatur density, pH, apalagi. Density atau konsentrasi atau apalagi. Kelembapan enggak sih, kelembapan. Tapi ada juga proses-proses kelembapan yang benar-benar butuh kelembapan yang konstan itu juga ada. Karena pengaturan diskret itu mesti atas bawah. Jadi nggak bisa rata, tapi dia bergerigi istilahnya. Mati hidup kan bergerigi. Gitu. Kalau dibuat kecil ya jadi dia nggak sempat, bisa saja dia malah nggak berjalan itu seperti itu. Itu di continue sama di diskret. Ya ini contoh yang sederhana kalau kita bicara di diskret ya. Bagaimana mengatur level air, level cairan di sini, kita bicara tentang relay, bicara tentang valve, kemudian apa di situ kita flow switch atau flow shift, kita pelampung di situ, kemudian di situ ada timer, kemudian ada juga apalagi valve, buka tutup, kemudian level berapa dia mati, level berapa dia tutup. Kalau Anda lihat di level air, diskret itu kan kelihatan ya. Tapi yang lain misalnya kita melihat apa, contohnya AC mobil, itu diskret juga. Karena setting yang dirubah adalah batas atas sama batas atasnya saja. Pada saat temperatur panas, dia harus dingin. Tapi kan kita geser lagi. Batasnya kita naikkan lagi atau kita turunkan lagi. Sama, kalau di AC itu kan yang diukur apa? Batas bawahnya. Ya, udah saya set 26. Artinya pada saat dia 27, dia harus hidup. Sampai dia 26, lalu 26 di bawah sedikit, dia mati. Di situ yang jadi di situ kita bicara urutan. Jadi dia mati hidup. Dengan kata lain apa? Kalau saya gambarkan misalnya level, contoh level yang di bawah di situ misalnya, kalau saya gambarkan secara sederhana misalnya, mati hidupnya kompresor itu seperti gini. Tapi temperatur kan bergerak gini. Dia naik, kebalikan saya. Gambar saya kebalik. Jadi kalau saya apa? Misalnya temperatur itu gini. Temperatur kan naik turun gini. Kemudian pada saat dia temperatur turun maka dia mati di sini. Begitu dia naik maka dia hidup. Ini hidup. Jadi ini yang kotak itu hidup kompresornya, yang temperaturnya naik turun seperti itu. Begitu dia turun temperaturnya maka dia mati. Sesuai dengan batas atas sama batas bawahnya. Begitu dia naik, bukan berarti dia mati hidup setting gitu, tapi hanya berpikir bahwa setiap di bawah itu dia mati. Begitu dipakai lagi, panas lagi dia. Nah, siapa pembandingnya di panasnya bisa temperatur di luar. Di luar berapa? Misalnya di sini 26, misalnya yang di atas di sini misalnya 30 atau 31. Atau deltanya berapa supaya kita paham di situ. Cuman yang dimatikan apanya? Apakah pakai switching, apakah pakai coupling, atau apakah yang apa? Jadi apapun di contoh yang paling mudah itu AC atau kalau level ini kan tinggi mati. Begitu dipakai berapa dia timer ini. Bukan berdasarkan level bawah. Dia menggunakan timer. Di sini relaynya, di sini ada timernya. Bukan berdasarkan level bawah dia harus mati, tetapi pakai berapa dia dikeluarkan. Ini kalau kita bicara di yang sehari-hari kita kenal. Jadi contoh yang di otomotif memang cukup banyak yang dia gunakan, apakah dia berbasis pada AC, pada engine, apalagi. Kalau yang semakin lama semakin complicated, semakin kompleks, biasanya engine-nya akan mengcover sistem engine-nya. Mulai dari temperatur udara, tekanan udara, flow rate-nya, kemudian temperatur buang, terus berapa dayanya, temperatur mesinnya juga menjadi pertimbangan. Jadi
ECU-nya semakin kompleks atau semakin lengkap begitu. Kemudian ini contoh ladder diagramnya tadi yang tadi kan belum ada ladder diagramnya ya. Di sini ini ada S1 S2 solenoid, C1 C3 sebagai kontrol relay, mana S1 S2 ini kan solenoid ya, solenoid yang membuka dari valve masuk sama valve keluar. Kemudian di ladder diagramnya di situ bisa kita lihat X1, kemudian C1, C1 membuat S1. Ini yang perlu dipahami di sini antara C1 dan C1 di sini sama. Nanti bicara tentang relay ya. Karena di relay, kontak relay itu isinya 1 magnetik, 4 kontaktor. Ya, 4 kontaktor biasanya. Kemudian yang kedua, jurut ini C1 jalan, maka S1 jalan. Kemudian akan bicara di FS-nya, flow switch-nya. Bagaimana flow switch-nya pada dia aktif, karena ada fungsi T1 di sini. Dia akan aktif karena mengaktifkan C2 kan yang 2 ini, C2 akan mengaktifkan timer. Jadi penuh, kalau dia sudah penuh maka timernya jalan. Begitu timernya sudah selesai, maka timernya jalan, maka solenoidnya jalan. Solenoid jalan sampai T-nya habis, maka timernya adalah off. Baru balik lagi ke balik lagi, enggak kelihatan ini baliknya, bentar. Mungkin terputus di bawahnya, bentar. Ini tadi ya, sampai timer T1. Oh, masih ada ini. Ya, ini timernya jalan, maka akan timer 1, timer 2 jalan, akan mengaktifkan di C2, C2 akan kembali ke C3S2. Kok masih jauh lagi? Ada lagi yang belum. Ya. Itu kira-kira yang bisa kemudian balik lagi tadi, kalau kita bicara di sini nanti, kita coba lihat di softwarenya. Mungkin saya tunjukkan dulu supaya yang lain, Anda yang belum buka atau belum install, di situ ada 2 kalau nggak salah. Bentar saya bukanya dulu, karena yang saya berikan ke Anda adalah yang pneumatiknya. Saya keluar di sini. Saya masuk ke server screen-nya. Pesto FreeSim, kelihatan ya. Ya. Ini fasilitasnya cukup banyak. Yang sebelah kiri, karena desain pneumatik, maka fasilitasnya semua pada karakter-karakter yang di pneumatiknya. Tetapi yang kita gunakan kan bukan itu, tapi di kontak relay-relaynya yang ada di sini. Jadi kita melihat di sini yang sebelah kiri ini, nah ini. Ini ada pas bottom, kemudian kita buat make switch-nya, atau kita bicara di kontaktornya, kemudian di relay-nya di sini. Jadi kalau kita ingin menggunakan, ya ada 2 cara ya, saya nggak tahu apakah Anda bisa gampang atau enggak. Ya contohnya dulu kalau Anda misalnya belum kelihatan, belum begitu paham. Di sini tinggal kita milih yang mana. Karena aplikasinya pada pneumatik, ya aktuatornya pakai pneumatik. Tetapi kembali lagi di sistem ladder diagramnya kita menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini ada 2 grup ladder timbul. Ini untuk yang Amerika, yang Eropa adalah yang ini. Tapi kalau Anda ingin lihat contohnya, saya nggak tahu. Contohnya itu dia lengkap apa terpisah-pisah atau enggak. Ini yang digital ya. Yang atau lihat di TP, di situ ada contohnya, tapi biasanya masih dalam bentuk pneumatik yang sederhana, bukan yang kontrolnya. Coba tunjukkan yang kontrolnya, ini juga belum, mestinya ya belum. Kalau kita bicara di TP 101, 102, coba saya masukkan di 102 ya. Ini contohnya ya. Oh, ini bentar saya coba, itu sudah masuk. Nah, belum. Ini masih semua masih pneumatik. Coba saya buatkan sendiri manual misalnya. Saya punya contoh yang sederhana misalnya, saya punya energizer contohnya, seperti tadi.
kita ingin membuat pas bottom on sama off dari sebuah lampu atau dari sebuah sistem. Sini kalau kita bicara di ladder diagram, kita power supply-nya di ladder diagramnya seperti apa? Di 0 sampai 24 volt. Kemudian yang kedua, saya punya semacam energizer dasar atau utamanya. Saya punya di sini on off-nya mungkin on, kemudian off. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya magnetiknya ini. Coba saya geser di sini supaya mudah. Di sistem energizer, ini menjadi dasar bagaimana sistem itu dibangun. Kenapa nggak perlu energizer? Karena untuk sebagai sebagai safety atau sebagai pelindung. Jadi kalau contohnya gini, kalau kita pakai switch langsung, listrik mati, maka dia listrik hidup dia nyala sendiri, itu tidak diinginkan. Jadi listrik mati selama kita tidak menyalakan, walaupun listrik sudah hidup lagi, selama dia tidak start lagi, dia tidak akan jalan sistem itu. Itu di energizer. Kemudian ini utamanya, sebagai energizer-nya. Kemudian saya pasang di sini yang sama. Ya, energizer ya, energizer di sini. Nah, di dalam sistem ini yang perlu kita pahami, ini ada rotatingnya, adalah di simbol-simbolnya. Setiap titik ini perlu kita beri nanti di simbolnya. 1, 2. Di kontak relay ini masih statusnya masih belum berubah karena belum kita beri simbol. Misalnya saya beri di sini start, beri label start. Di sini saya beri label off. Stop, bukan off. Ya. Baru kita gabungkan. Coba dilihat nanti bentuknya statusnya ya. Nah, energizer-nya yang saya gabung di sini 1, 2, 3. Kemudian ini saya beri indeks, misalnya C1, kontak magnetik 1, C1. Nah, selama ini tidak kita rubah, maka dia tidak akan berubah bentuknya. Misalnya saya beri di sini C1, seperti tadi di contoh tadi, C1, nah ini berubahnya. Ini C1, karena dia dalam satu kesatuan C1 ini adalah satu barang. Nah, ini satu ini. Ini magnetiknya. Kita cobakan, saya carikan contohnya. Kita tahu dapat. Aduh. Yang umum, apakah kita bicara yang umum di pasaran ada atau apa? Saya tunjukkan bentuknya dulu. Bentuknya seperti saya mampu nggak ngepas gitu. Nggak bisa, bentar. Saya keluar dulu. Ini saya tunjukkan, saya carikan di internet tadi kalau kita bicara di internet. Nah ini relay. Ini magnetiknya. Ini konduktornya di sini. Jadi di sini kalau kita lihat di sini jumlahnya mestinya 2 ini power supply-nya yang saya beri indeks C tadi, dan konduktornya ini. Ini ada 3 normally open sama normally close. Kalau bentar saya gambar lagi. Normally lah ini. Ini normally open-nya itu yang mana? Yang ini sama ini normally open. Ini kan masuk di atas di sini. Ini normally open berarti itu sama ini. Normally close-nya ini sama ini.
Jadi kalau di kontak relay itu nggak mungkin ada kontak relay, oh beli kontak relay apa sih, normally open saja, normally close saja, semua terfasilitasi. Jadi semua ada statusnya normally open, normally close. Nah ini biasanya ada banyak, ini kan satu pasang. Bisa saja di sini ada empat berarti ada empat ya, ada empat. Kita bisa menggunakan lebih dari sekali. Yang banyak kita jadi kalau kita di pasaran di banyak modelnya di sini. Nah ini mekanismenya ini. Yang kata saya ngomong ini power supply-nya itu ini, kontak relay-nya ini sama ini. Status bentar saya gambar yang besar ini. Seperti itu. Nah ini. Jadi statusnya normally close ini sama ini. Normally open-nya ini sama ini. Ya, ini status yang dia on. Nah, ini kalau tidak bentar, ini benar nggak saya oh benar. Pada saat dia ini diberi tenaga, maka dia akan nempel bawah. Kalau enggak, dia nempel yang atas. Coba saya keluar lagi, saya balik lagi ke itu tadi. Nah ini. Jadi di sini kalau saya jalankan, saya aktifkan, bentar. Misalnya ini kalau nggak kelihatan, bentar. Ya. Ini kalau kita aktifkan start, kita jalankan, nah, ya bersifat sampai temporary. Kenapa dia sudah lewat ini? Statusnya yang normally close normally open menjadi close. C1 kan aktif. Jadi ya hanya tidak disambung terus, tapi dipicu saja. Mematikan juga sama. Jadi begitu kita start, nah, start gini. Jadi pada saat listrik mati, mati artinya kan mati keseluruhan, power supply-nya nggak ada, maka dia akan mati. Statusnya menjadi normal seperti gini. Jadi ada energinya adalah segini. Jadi ini yang menjadi sambungan utamanya di sini. Jadi model ini sesuai dengan ini. Kalau saya kita rubah menjadi C berapa? Menjadi C saja ya dia tidak sama statusnya. Misalnya seperti ini. Waktu kita aktifkan, dia nggak akan berfungsi karena dia bukan grupnya atau bukan barangnya begitu. Jadi kembali lagi di sini kita ubah menjadi C1 lagi ya silakan. Ada yang ya nanti dicoba dulu kalau hari Kamis kita coba secara lengkap. Jadi dengan kata lain di sini kalau saya punya misalnya saya punya lampu misalnya. Ini lampu, ya ini lampu. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sini. Saya punya energizer lagi satu misalnya atau saya punya magnetik satu lagi di sini. Ya, di sini ya. Saya kopikan saja supaya mudah. Misalnya gini saya copy supaya ini ke itu nyambungnya. Nah, sebenarnya kan saya geser supaya tidak perlu membuat lagi. Nah, yang sulit banget. Ini sudah berhasil. Ini gabungkan di sini. Nah, sama nanti kalau saya punya di sini saya punya lampu, ya, bentar. Ini saya punya lampu. Kemudian saya punya status ini normally close. Ini normally open sama normally close. Ya, kemudian ini saya tambahin lagi lampu juga sama. Ini saya pasangkan di sini. Saya mungkin nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Tapi simbol-simbolnya harus kita sesuaikan nantinya. Misalnya yang satu adalah status normal di tempat saya itu kalau saya mudah. Tidak mau nyampe. Ya. Agak sulit. Ya.
Ini juga sama. Atau lebih sebut. Nah, ini sudah. Kemudian dengan cara yang sama, cuman ini kita rubah dulu nanti kodifikasinya, kalau kodenya tidak sama, dia tidak akan mau berhubungan. Yang lain juga sama. Oke, sudah sama, code-nya kita rubah. Ini kita buat jadi C2. Ini juga C2. Semua dengan C2, tapi statusnya yang berbeda-beda. Ini C2. Ini juga C2, tapi statusnya adalah normally close. Ya, misalnya saya beri indeks yang berbeda. Ini saya beri on. Ini saya beri on. Seperti tadi, kita hanya menekan saja. Oke, apa yang belum, lampunya misalnya, yang statusnya ini saya beri misalnya warna merah. Ini saya beri warna hijau atau running. Balik jalan sama, oke. Coba kita cek, C-nya sudah, C1 sudah, C2, C2, C2. Coba kita jalankan. Start. Warnanya ini sudah nyambung, karena posisinya dia normally close. Begitu ini kita aktifkan, on misalnya. Ya, dia lewat sini, maka dia status yang satu normally open, ini normally close. Kita off-kan lagi, maka dia statusnya berbeda. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan relay. Jadi kembali lagi sebagai pemicunya di sini on ini, tapi setelah lewat on dia lewat sini. Tetapi kalau misalnya kita power supply-nya kita matikan, contohnya ini kan on ya, dia akan kembali ke normal. Jadi begitu kita aktifkan dia tidak akan on, tapi off dulu statusnya. Kayak gitu. Misalnya kita on kan, status power supply-nya mati, jadi switch utamanya maka dia akan mati. Walaupun kita hidupkan dia tetap statusnya adalah off. Ini contohnya. Nah ini cukup panjang, nanti kita kombinasikan dengan sistem pneumatiknya, bagaimana kita mengatur gerakan daripada silinder-silinder pneumatik. Kira-kira itu. Yang penting Anda install dulu supaya hari Kamis bisa Anda menggunakan. Apakah ada yang sudah menginstall? Belum, itu tidak menginstall loh, yang buka saja. Tidak, Pak. Langsung buka aja, Pak. Sudah, Pak. Kenapa? Sudah bisa dibuka. Oh, sudah. Ini waktunya. Nah, itu coba. Kalau Anda ingin lihat dulu misalnya enggak, itu coba di contohnya dulu. Tapi yang tadi contohnya itu, kalau nggak salah yang level-level bawah, karena dia bicara di kontrol, coba saya cekkan dulu ya. Maksudnya bukan di 201 atau di grup 2. Oh ini model Eropa ini. Ini sudah. Ini 201. Nah ini model Eropa. Bentuknya berbeda, tapi prinsipnya sama. Ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh model Amerika sebenarnya, model Eropa ini. Yang agak kompleks. Nah ini. Ini model Eropa. Beda ya ini. Dia ke kanan, bukan kalau Amerika kan ke bawah, ini ke kanan. Tapi simbol-simbol yang digunakan berbeda. Cuman kelebihannya, ya, saya bicara sedikit agak ini. Setiap baris ini akan terlihat di sini statusnya. Jadi ini berhubungan dengan siapa. Ini berhubungan dengan baris 4. Ini berhubungan dengan baris 4 juga, tapi statusnya dia yang normally open, ini baris 5 gitu. Ya ini yang menarik di Eropa. Kenapa? Kalau gambar kita banyak, kita kan bisa mengidentifikasi. Tapi kalau Amerika enggak, kita ngisi sendiri dari sistem ini. Ya. Anda coba lihat. Saya nggak tahu kalau karena ini software produknya Eropa, sehingga gaya-gaya kontrolnya Eropa. Pak, permisi, Yang Pak. ditanyakan mungkin, ya coba, ya ini contoh ya, nanti kalau Anda melihat di situ, akan kelihatan bagaimana memahami proses di ladder diagram itu sendiri.
Permisi Pak. Ya. Untuk absensi bagaimana ya Pak? Untuk apa? Kode absensi. Oh, kode absen ya. Benar. Kode absennya Oke Pak. belum. Kok hilang? Nah, kode absennya saya kotak keluar dulu. Ya, ikutlah kode absen. Ada yang bertanya mungkin? Ya, dari kami saja kita tunjukkan di apa, software-nya supaya semua bisa menyiapkan, bersama-sama membuat yang sederhana sampai yang paling enggak Anda bisa tahu tadi yang apa di relay tadi itu kan beda, gimbal sama barangnya beda. Gimbalnya hanya simpel, ada magnetiknya, ada kontaknya, statusnya yang dipakai kontak normally open apa normally close. Ya kita nggak bisa di lab ya, kalau ya biasanya kalau di lab itu ada waktunya bisa offline, biasanya kita bisa mencoba. Pak, permisi Pak. Ya, Eh, boleh minta PPT yang tadi Pak buat ya bahan nanti Pak belajar. lewat WA, WA Baik, grup. baik Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Baik, kalau nggak ada saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore.